Oke, kita cek di sini soal yang satu ini. Ini ada percakapan lumayan panjang ya, teks cerpen. Oke, di sini kita lihat. Em, namaku, oke, kita lihat salah ya. Kita lihat dulu dari si soalnya. Dalam cerpen Sisa Lebaran, penulis menceritakan bahwa tokoh aku menuliskan surat cinta untuk tokoh Irwan. Berdasarkan percakapan antara Ani dan Budi, dilihat dari unsur di luar teks apa maksud tersirat. Maksud tersirat yang paling mungkin ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita tersebut. Oke, berarti kita baca dulu. Namaku Karima. Kebanyakan orang simpel aja, biasa memanggilku Rima. Sementara beberapa orang entah lebih suka memanggilku Riri. Dia contohnya, dan lebih dari sebagian cerita ini adalah tentangnya. Meski beberapa tempat tentangku. Namanya Irwan, lelaki berkemeja biru yang sekarang sedang tersenyum kepadaku di sampingku. Malam Lebaran 5 Juni 2019, jam 8:09. Dulu mama ketawa waktu aku cerita kalau aku nangis gara-gara kamu kirim surat itu. Dia tersenyum mengenang cerita lama. Mau ku beritahu sesuatu? Aku mengenalnya belasan tahun lalu saat kami sama-sama duduk di bangku sekolah dasar. Dan aku menyukainya entah dengan alasan apa, jadi mengikuti sinetron yang kutonton setiap pulang sekolah, aku menulis surat untuknya. Aku tidak ingat detailnya, tapi kurasa aku mengajaknya menikah di surat itu. SD ya. Surat itu kutulis di atas kertas berwarna merah muda dengan gambar hati di pinggirnya. Kertas milik kakakku yang terpaksa diberikan kepadaku setelah aku merajuk dan mengadu kepada mama. Waktu keesokan harinya aku berikan surat itu kepadanya, teman-teman sekelasnya menyorakinya dan gara-gara itu dia menangis bahkan sebelum membaca isi suratku. Aku dipanggil ke ruang guru kemudian dimarahi habis-habisan. Dia ada di sana bersamaku berdiri semakin terseduh melihatku dimarahi. Kejadian itu membuatku tidak pernah lagi menyapanya. Untungnya dia menyapaku lebih dulu. Kemudian entahlah, enggak ya, ini setelah kayaknya ya. Setelah kami masuk kelas 2 SMP, kebetulan kami bersekolah di SMP yang sama di kecamatan. Dia terkadang memberiku tumpangan, memboncengku dengan sepeda ontel tuanya. Kami lulus pada tahun yang sama, tapi melanjutkan ke sekolah yang berbeda. Oke, kita perhatikan percakapan Ani dan Budi. Nih, sudah lulus kuliah lama loh, kok belum juga menikah? Nanti toh Bud, tunggu saja aku bagi undangannya kalau sudah waktunya. Jangan lama-lama nih, perempuan toh. Jangan terlalu pilih-pilih. Ingat nih, perempuan itu beda sama laki-laki. Perempuan ya cuma bisa tunggu saja laki-laki yang datang. Kalau sudah ada yang lamar, langsung saja. Awas loh, bisa-bisa jadi perawan tua. Dalam cerpen Sisa Lebaran, penulis menceritakan bahwa tokoh aku ini mencurah cinta untuk tokoh Irwan ya. Artinya si tokoh aku ini atau si Karima ini berani ya, pemberani. Dia nggak gengsian ya, pemberani ya. Berdasarkan percakapan antara Ani dan Budi, dilihat dari unsur ditulis di luar teks, apa maksud tersiratnya? Nulis ingin menentang pemikiran Ani? Bukan ya. Penulis ingin menyalahkan tindakan tokoh aku juga enggak. Penulis ingin mendobrak anggapan di masyarakat terkait perempuan. Betul ya, karena di sini Budi itu sangat terlihat patriarki ya. Dan terlihat perempuan itu cuma bisa nunggu dan dibilang kalau misalnya belum nikah-nikah disebut perawan tua. Nah, sedangkan dalam cerpen di atasnya, cerita tentang si Karima ini berani untuk menyatakan cintanya. Jadi nggak selalu laki-laki harus menyatakan cinta dan kepengennya gitu. Tapi perempuan pun bisa melakukan itu, gitu ya. Jadi penulis ingin mendobrak anggapan di masyarakat terkait perempuan bahwa perempuan itu bukan selalu yang harus dipilih, tapi perempuan juga bisa memilih apa yang dia pengen, gitu. Yang D ingin mendukung pemikiran Budi. Enggak. Penulis ingin mengisahkan perjuangan tokoh aku dalam mendapatkan kenyamanan juga bukan. Yang tepat adalah yang C ya. Oke. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.